pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kembali kita hadir menghampiri tahtanya. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujian kita besar dan ajaiblah Engkau Tuhan.
Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kami tinggikan, untuk kami sembah. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang bangkit dan hidup bagi kami. Engkau Allah yang rela memberikan anakmu yang tunggal, ganti kami untuk menebus dosa kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami ada di tempat ini. Ini adalah sebuah wujud rasa syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Rasa syukur kami untuk anugerah yang besar yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu membawa hidup kami menjadi persembahan yang indah di mata-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari jamahan dan lawatan-Mu bagi hari ini Tuhan Yesus. Biarkan hati kami bersorak bersuka cita. Hati kami menaikkan pujian yang terindah bagi-Mu Tuhan. Sertai pelayanan setiap hamba-hamba-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap untuk menerima jamahan-Mu. Dan kami siap untuk memberikan hidup kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tiba saatnya. mendengar yang terbaik dari Tuhan, kita angkat pujian kita, aku percaya janji-Mu.
mau percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tak ada satupun janjimu yang patah, tak ada satupun janjimu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu mengingat janji-janjinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah banyak melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, tapi kami tetap mau percaya dan terus berharap bahwa janji-janji yang jauh lebih indah yang Tuhan sediakan bagi kami juga akan kami terima nanti Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh bersekutu di tempat ini. Dan kini saatnya Tuhan, lebih dalam lagi kami mau masuk hadirat-Mu, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu pagi ini Tuhan. Berkaryalah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pagi hari ini hanya firman yang murni, yang berasal dari Tuhan saja. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Persiapkan setiap diri kami, roh dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kami, bisikkan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan Yesus, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir tidak ada satupun yang luput dari jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja pagi hari ini bagi setiap kami yang mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu hilangnya KRI Nanggala 402. Kita tahu semua beritanya. Dan pagi tadi saya update beritanya Bapak Ibu. TNI sudah menemukan serpihan-serpihan dan barang-barang dari kapal itu. Jadi kemungkinan besarnya sudah sangat kecil dan bahkan tidak ada kemungkinan untuk ditemukan kapal itu selamat. Kita terus dukung dalam doa supaya tetap kita harapkan hasil yang terbaik lah. Dan juga tim yang bertugas untuk mencari semuanya, evakuasi, menemukan hasil yang terbaik. Dan tentu yang jauh lebih penting adalah keluarga yang ditinggalkan. Saya lihat satu video yang mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, karena di sosial media viral, yang anak kecil namanya Aska kalau nggak salah ya. Jadi papahnya mau pergi saat itu, tapi tiba-tiba anak ini nggak mau ditinggal. Papahnya malah disuruh diam di kamar dan dikunci aja, papa nggak boleh pergi katanya. Kayak feeling gitu ya. Saya cuma ngebayangin perasaan mamahnya yang bikin video itu, karena dia tahu anaknya nggak boleh papanya pergi, tapi karena tugas jadi bapaknya tetap pergi. Dan ternyata itu adalah mungkin ya, kita nggak tahu. Siapa tahu itu perjumpaan terakhir sama keluarganya. Aduh, saya bayangin itu sedih banget deh. Oke, kita terus dukung dalam doa. Dan saya juga berterima kasih untuk KRI yang telah melayani Indonesia dengan luar biasa. Kita harapkan kedepannya hal serupa tidak terjadi lagi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini tepat hari puasa yang ke-13. Gimana Bapak Ibu, puasanya lancar? Bapak Ibu gak ada yang puasa ya? Agama apa ini? Oh, Kristen ya, beda ya. Tapi percaya atau tidak Bapak Ibu, ada pepatah kuno yang bilang, katanya orang puasa sama gak puasa itu bisa dilihat dari kakinya. Gak perlu lihat kaki orang sebelahnya,
Karena bukan dibuktikan sekarang, tapi kakinya terlihat di warteg ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang tuh, kakinya kenal nih, sendalnya kenal nih, kemungkinan besar dia nggak puasa karena lagi ada di warteg ya. Dan pemisah orang puasa dan nggak puasa hanyalah sebuah tirai. Di balik tirai itu ada ya kita kali ya yang nggak puasa ya. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun saya ini orang Kristen, tapi saya tiap tahun rindu gitu momen-momen bulan puasa karena apa ya, menarik lah buat saya sendiri karena saya dibesarkan di lingkungan Muslim. Jadi kalau bulan puasa itu kadang saya kangen masa-masa ngabuburit bareng teman-teman. Saya kan punya teman-teman Muslim juga. Ketika mereka sholat, saya nukerin pasangan sendal mereka. Jadi waktu keluar pusing nih sendal saya yang mana gitu ya. Terus juga saya masih ingat banget karena 3 tahun saya ngekos dan saya mengamini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Karena di bulan Ramadan itu setiap malam selama 3 tahun saya nggak pernah keluar uang makan. Karena di Bandung itu sering ada bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan. Makanya saya udah tahu nih orang-orang mana yang ngumpul, terus di situ ada yang bagi-bagi kolak. Kalau di sudut sana orang ngumpul, oh di sana bagi-bagi nasi. Ada di sini orang, ada yang di pinggir jalan juga tapi nggak ada yang ngumpul. Oh ternyata dia bagi-bagi pamflet, butuh dana cepat. Makanya nggak ada yang ngumpul. Nah karena 3 tahun saya kebiasaan gitu, makanya setiap bulan puasa tuh saya kalau keliling Bandung udah tahu. Mepet pinggir dulu, ambil kolak. Gratis kan? Maju dikit, mepet pinggir, ambil nasi. Pernah suatu kali karena saya kasihan sama yang bagi-bagi pamflet, jadi saya ambil kolak harusnya seorang satu, tapi saya minta 2. Mbak tolong 2 dong. Nasi saya minta 2. Terakhir saya ke tukang pamflet, nih mas buka dulu mas. Kasihan dari tadi berdiri puasa, tapi gak ada yang ngambilin kolak karena tiap hari dia pasti gak kebagian. Kita harus ngantri. Tapi saya percaya bahkan walaupun kita beda agama, dan saya selalu menerima apa yang dikasih sama sepupu saya dari agama Muslim, tapi nggak membuat saya pindah agama. Karena saya yakin bahwa makanan tidak beragama ya kan. Gak ada makanan orang Kristen nggak boleh dimakan sama orang Muslim, makanan dari orang Muslim nggak boleh dimakan sama orang Hindu, enggak. Kalau dikasih dengan ikhlas, diterima dengan ucapan syukur, semua akan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu kita semua membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 28. Sampai ayat 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bentar. Kayaknya ada yang salah deh kayaknya. Tapi apa ya? Hah? Minggu kemarin ya? Ya jangan saya salah buka contekan ya?
kemarin ya? Pantesan kayak dejavu gitu. Ya ampun, ya ampun. Tapi emang gini lah ya, kalau nggak ada Bapak Ibu Gembala kan saya rasanya bebas gitu ya. Bebas banget loh. Karena Bapak Ibu kalau misalnya saya khotbah terus kemudian ada Bapak Ibu Gembala tuh rasanya tuh kayak dibayang-bayangi sama senior gitu. Ibaratnya itu kayak kita belajar masak di depan Chef Juna. Kita baru masak nih, masak, Chef Juna datang kan. Cek. Ini rasanya kayak masakan mentah. Ya Chef, itu kan masih di baskom. Oh iya, ternyata dia masakan yang di baskom ini makan. Ini ibaratnya kayak menantu yang baru belajar masak, tapi disuruh masakin mertuanya yang jago masak. Itu kan bingung ya. Mungkin dia masaknya sambil nangis. Minggu lalu saya masaknya sayur asin, jadinya sayur asin. Kemarin pengen semur daging, jadinya semur jengkol. Masa sekarang masak Indomie, jadinya Indomil? Gak mungkin ya. Tapi benar gitu kalau misalnya saya khotbah, ya awal-awal ada Bapak Ibu tuh rasanya gimana ya? Karena biasanya kalau senior tuh kan jiwa mengkritiknya tinggi ya. Benar gak sih Bapak Ibu yang dalam pekerjaan atau kita yang anak SMA, anak SMP, kuliah, yang senior gitu. Ada anak baru tuh kita, anak baru apaan sih? Dan biasanya kalau sesama hamba Tuhan tuh, kalau khotbah, kalau jemaat kan bisa amin, amin, puji Tuhan. Tapi kalau sama-sama pendeta biasanya lebih ke masa teologinya kayak gini. Emang bener gitu, historisnya kayak gini. Ini hermeneutikanya nggak benar nih. Dan itu kadang jadi beban. Tapi buat Bapak Ibu Gembala sih enggak ya. Gak pernah cerita kalau suka kritik ya kan. Tapi enggak pernah. Dan itu cuma bercanda aja ya. Dan jangan sampai nanti tiba-tiba ada WA nih laporan, Om diomongin nih sama Yos. Waktu Om gak ada, Om gak bercanda doang. Tapi apa yang kita baca tadi gak bercanda Bapak Ibu. Beneran hari ini kita akan bahas nats yang sama. Kenapa kok kita bahas nats yang sama? Karena kita ingin melihat selangkah lebih dalam tentang peristiwa yang dialami oleh Thomas. Kalau minggu lalu saya bahas tentang bagaimana kita harus percaya meskipun tidak melihat. Tapi kalau sekarang kita akan membahas beda dengan minggu lalu. Saya kasih tema hari ini adalah percaya walau tak melihat part 2. Beda kan? Beda, ada part 2-nya. Nanti juga Ikatan Cinta ada season 2 loh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya cuma mau bilang kayak gini. Pendeta itu dari bahan Alkitab yang sama bisa jadi hasil khotbah yang beda. Sama kayak seorang chef. Ketika seseorang chef dikasih bahan makanan yang sama, bisa menghasilkan hasil makanan yang beda. Hamba Tuhan juga sama. Saya juga ketika mempelajari bagian ini, rasa-rasanya belum semua saya sampaikan minggu lalu. Makanya hari ini saya rindu menyampaikan lebih dalam lagi, selangkah lebih dalam lagi tentang bagaimana kita percaya walau kita tidak melihat. Dan kita akan fokus pada bagian apa sebenarnya yang harus kita percayai. Kita akan lihat apa yang dialami oleh Thomas, peristiwa saat itu, dan apa yang harus kita percayai. Apa yang bisa kita percaya. Dan dalam hal ini ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, kita perhatikan pasal 20 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa Thomas, apa yang bisa kita percayai? Apa yang harus kita percayai adalah percaya pada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Sampai pada Yesus datang kali yang kedua, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus akan selalu menjadi kelemahan orang Kristen yang akan diserang oleh orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu saudara-saudari ikuti, banyak sekali di sosial media,
bahkan di platform-platform seperti YouTube. Orang-orang di luar Tuhan yang menyerang kekristenan dengan mereka ingin membuktikan apakah Yesus yang sama itu adalah Yesus yang disalibkan, dan Yesus yang sama adalah Yesus yang bangkit, dan Yesus yang sama adalah Yesus yang naik ke surga. Karena ada orang-orang yang berpikir bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi pengganti Yesus. So Yesus itu tidak pernah mati, Yesus hanya hilang. Dan kemudian saat 3 hari mayat yang disalibnya diambil, lalu Yesus yang seolah-olah sudah mati ditampilkan sebagai Yesus yang bangkit. Artinya Yesus tidak pernah mati. Ada juga orang di luar sana yang percaya Yesus memang mati di salib, tapi yang bangkit bukan Yesus. Yesus memang sudah mati di kayu salib, tapi yang bangkit adalah orang yang menyerupai Yesus. Di luar sana banyak orang yang meragukan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Saya rindu menyampaikan ini karena kita memang saat ini sedang berada di fase-fase yang dialami oleh Thomas, di mana kita kemarin sudah merayakan kebangkitan Yesus, kita sudah memperingati kematian Yesus, dan di saat-saat inilah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang yang Tuhan Yesus percayakan untuk melihat fisik Yesus secara asli. Maka saya rindu di momen-momen ini kita juga semakin yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama, yang hidup 2000 tahun lalu, yang melayani, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, perhatikan Alkitabnya di bagian-bagian yang di atas, di perikop sebelumnya dari bagian Thomas ini, diceritakan di situ Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena tepat pada 3 hari setelah kematiannya. Di ayat 18, Maria berkata kepada murid-murid. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, dia kembali ke base camp-nya, tempat berkumpulnya murid-murid, dan Maria ini berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Sekarang perhatikan ayat 25. Kata "aku telah melihat Tuhan" berubah menjadi apa? Apa subjeknya? Kami. Tadinya apa? Aku itu berarti tunggal apa jawab? Tunggal berarti seorang. Sekarang murid-murid semuanya bilang apa? Kami. Artinya ketika Yesus menampakkan dirinya, Maria yang tadinya sedih, firman Tuhan bilang kayak gitu ya. Bahkan ketika Yesus bangkit, dia tidak mengenali itu Yesus, sampai pada Yesus menyapa nama dia Maria. Baru Maria berkata Rabuni, artinya adalah guru. Baru di situ dia percaya kepada Yesus. Dan dia lari-lari ke base camp-nya, dia bilang, "Aku telah melihat Tuhan." Dan apa yang terjadi? Ketika malam hari murid-murid sedang berkumpul, memang Yesus menampakkan dirinya di sana, dan semua murid-murid menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi yang kita baca di ayat yang ke-25 juga, ada seorang murid Yesus yang tidak percaya, yang belum melihat Tuhan. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kemana Thomas? Benar nggak? Ketika murid-murid bilang kami telah melihat Tuhan, ternyata kami itu Thomas tidak termasuk di dalamnya. Padahal ketika Tuhan Yesus melayani, kalau kita pelajari Alkitab sungguh-sungguh, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Thomas ada di sana. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Thomas ada di sana. Ketika Yesus berjalan di atas air, Thomas ada di sana. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Thomas ada di sana. Bahkan Thomas yang dengan radikal berkata, "Kemanapun Yesus pergi, kami akan ikut. Kalaupun kami harus mati, kami akan mati dengan Engkau." Minggu lalu kita sudah belajar. Dan ayat yang paling epik, Yohanes 14 ayat 6, ketika Tuhan menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Itu pun Thomas yang membuka pertanyaan, kemana engkau akan pergi? Artinya dalam setiap hal yang Yesus lakukan, Thomas ada di sana. Dan bahkan saat perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan dan disalibkan, Thomas ada di sana. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Thomas ada di sana. Tapi sekarang masalahnya adalah, di mana Thomas ketika Yesus diadili? Di mana Thomas ketika Yesus disalibkan? Di mana Thomas ketika Yesus dikuburkan? Dan bahkan di mana Thomas ketika murid-murid berkumpul untuk berdoa dengan pintu-pintu yang terkunci? Thomas tidak ada di sana. Apa yang membuat Thomas menghindar dari segala sesuatunya? Saya curiga Thomas terlalu ketakutan untuk mengakui Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit. Di luar sana ada orang-orang yang tidak percaya Yesus dan menghakimi Thomas dengan bilang, tuh lihat gurumu yang selama ini engkau ikuti, lihat gurumu yang selama ini mengajarimu mati. Mana katanya mau ke surga memberikan hidup kekal, mati disalib. Dan salib merupakan kutukan bagi orang yang mati pada zaman itu. Thomas sangat terpukul dan dia sangat ketakutan. Sehingga dia tidak pernah ada ketika Yesus di masa-masa sulitnya. Kalau kita lihat, Petrus masih mendampingi Yesus. Meskipun saat itu dia mendampingi bukan karena empati pada Yesus, tapi hanya karena kepo. Tuhan Yesus beneran mati gak ya? Tuhan Yesus diadilinya gimana ya? Tapi Thomas gak ada di sana. Thomas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, adalah gambaran orang Kristen pada masa ini yang ketika hidup di tengah-tengah komunitas yang tidak mengenal Tuhan, punya ketakutan yang jauh lebih tinggi untuk mengakui imannya kepada dunia. Thomas adalah gambaran orang Kristen yang tidak berani mengatakan pada dunia bahwa aku adalah orang Kristen. Saya bersyukur di gereja ini tahun ini ada baptisan dan yang ikut cukup banyak. Kenapa? Karena baptisan adalah sebuah deklarasi kepada dunia. Kita ingin bilang sama dunia bahwa akulah pengikut Yesus. Aku yang dipanggil oleh Yesus sudah dimenangkan dan aku rindu memberikan diriku dengan dibaptis. Tapi bagaimana dengan orang-orang percaya yang tidak berani mengakui keimanannya? Ada orang-orang yang takut berdoa di tempat umum. Ada orang-orang yang takut hal sederhana sih sebenarnya, tapi untuk ambil waktu sebentar untuk berdoa di tempat makan, ada orang-orang yang takut untuk disebut menjadi orang Kristen atau orang percaya. Dan seperti itulah Thomas pada saat itu. Murid-murid yang lain ada. Murid-murid yang lain berkumpul di tempat kediaman murid-murid itu, tapi Thomas gak ada. Dan apa yang terjadi? Saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, semua murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot tentunya, karena beliau sudah tidak ada. Tapi semua murid Yesus, kecuali Thomas, mereka sudah percaya bahwa mereka melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak percaya. Sekarang kita buka kebenaran firman Tuhan kita Bapak Ibu dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini adalah inti dari Injil, yaitu 1 Korintus 15 ayat 3-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan apa? Kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini adalah inti Injil. Kalau misalnya nih suatu hari ditanya, misalnya ada orang yang belum kenal Tuhan, kemudian tanya Bapak Ibu, Bapak kan rajin ke gereja, setiap minggu ke gereja pelayanan, Injil itu apa sih? Bapak Ibu memang bisa menjawab, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi itu kitab Injil. Inti berita Injil apa sih?
inti berita Injil adalah ini, 1 Korintus 15 ayat 3-4, bahwa Yesus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semua pelayanan Tuhan Yesus jadi tidak ada artinya kalau 1 Korintus 15 ayat 3-4 ini tidak terjadi. Untuk apa Tuhan Yesus sembuh-sembuhkan orang sakit? Kan Tuhan Yesus itu gitu ya waktu melayani ya. Jadi Tuhan itu bukan tipe-tipe hamba Tuhan yang nunggu orang sakit datang. Tuhan Yesus kan senang jalan-jalan. Sebagai misionari juga Tuhan Yesus melayani. Tapi ya pada saat itu karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang, jadi Tuhan Yesus pergi kemanapun pasti ada orang sakit yang ikut, atau mungkin orang sehat yang bawa orang sakit. Ya, saya percaya kehebatan Tuhan udah sampai level itu. Bukan saat Tuhan pelayanan, misalnya Tuhan bisa sembuhin nih, masuk ke kota yang baru, Tuhan tuh nggak jalan dengan tabib, dokter, gitu ya. Siapa yang sakit yuk? Bapak sakit perlu dokter? Yesus pasti tidak melakukan itu dong. Orang sudah berbondong-bondong ikut Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi apa artinya kalau Tuhan hanya bisa menyembuhkan orang selama 3 tahun saat pelayanan di dunia? Ada orang berdosa Tuhan ampuni. Ada orang yang lumpuh Tuhan buat berjalan. Ada orang yang buta Tuhan buat melihat. Tapi apa artinya semua itu tanpa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus? Bagi kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat berkat dari pelayanan Yesus hanya orang-orang yang hidup pada zamannya. Itu pun nggak semuanya, hanya orang-orang yang terpilih yang mendapatkan anugerah dan mujizat dari Tuhan. Maka bagi kita saat ini penting sekali untuk kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah pagi ini adalah Yesus yang sama, yang sudah melayani, yang sudah mati, yang sudah bangkit dan naik ke sorga, dan saat ini sedang menyediakan tempat yang indah bagi kita di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat 19 firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di ayat 26 terulang lagi, Pak. Di situ dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Saya menduga-duga murid-murid Yesus ini ketika mereka telah melihat Yesus yang bangkit, mereka dengan setia setiap malam berdoa kepada Tuhan. Itu dugaan saya. Tapi karena mereka masih takut sama orang Yahudi, makanya mereka berdoa dengan pintu yang terkunci. Dan takutnya ini mungkin ya, kalau saat itu gurunya aja disalib, apalagi muridnya gitu kan. Mungkin mereka takut kayak gitu, Pak. Bukan saat mereka berkumpul berdoa takut kehilangan sendal, jadi pintunya dikunci, pasti bukan lah. Tapi takut tiba-tiba didobrak gitu. Woi, ngapain doa di sini nih? Nah, takut kayak gitu ya. Tapi mereka tetap melakukan meskipun dalam ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi mereka tetap berkumpul, berdoa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Tapi yang menjadi masalah, Thomas gak ikutan. Thomas baru ikutannya 8 hari setelahnya. Artinya Thomas butuh 1 minggu, Pak, untuk bergabung bersama dengan murid-murid lainnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi kita, mari kita dengan iman kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi dosa kita, yang bangkit pada hari yang ketiga, dan yang telah naik ke surga, yang sekarang menyediakan tempat yang indah bagi kita. Amin. Iman kita harus sampai sana. Kalau iman kita cuma percaya Yesus menyelamatkan, kurang lengkap. Karena Yesus menyelamatkan kita bukan hanya mati selesai, tapi Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga.
Dan tahun ini Bapak Ibu, tahun 2021 menjadi tahun yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu, saudara-saudari cek aja di kalender. Nanti tanggal 13 Mei ada momen besar dari dua agama yang besar di Indonesia yang merayakan hari kemenangan yang sama. Tahu Bapak Ibu hari apa? Apa? Yang Muslim hari apa? Idul Fitri, kembali ke fitrah. Yang Kristen hari apa? Kenaikan Yesus. Ini menarik bagi saya karena harusnya momen ini menjadikan kita semakin menghargai perbedaan. Saya nggak sedang berbicara tentang iman mana yang benar, tapi saya sedang bicara tentang bayangkan di hari itu ada dua agama besar di Indonesia yang biasanya suka selek nih, tapi di hari yang sama yang satu ibadah sholat id, yang satu ibadah kenaikan Yesus. Kalau bisa dibikin videonya, misalnya ada video yang split, yang satu lagi merekam orang yang beragama Muslim, yang satu lagi merekam orang yang beragama Kristen. Jadi kan dahsyat banget. Dan harusnya di tahun ini menjadi momen justru Indonesia semakin bisa menghargai perbedaan. Dengan perbedaan bukannya saling menyerang, tapi justru melihat Tuhan yang luar biasa yang menciptakan perbedaan. Dan Indonesia saya rasa kita adalah orang-orang percaya yang sudah dewasa, yang tidak melihat perbedaan menjadi sebuah perselisihan, tapi melihat perbedaan menjadi sesuatu yang membanggakan karena bisa mempersatukan kita semua. Dahsyat banget loh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi bagi kita, mari kita percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah mati di kayu salib bagi dosa kita, yang telah bangkit pada hari yang ketiga, yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Karena Thomas pernah bilang, Tuhan Yesus mau kemana sih? Kalau Tuhan mau pergi, kami nggak tahu, karena kami nggak tahu kemana Tuhan pergi. Lalu Tuhan jawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang membukakan jalan bagi kita. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada tempat yang paling indah di tengah hutan tuh, Tuhan Yesus adalah pribadi pertama yang masuk hutan itu, yang nebang-nebangin pohonnya, yang nyiapin jalan buat kita. Kita cuma ikut aja jalan Yesus, pasti nyampe ke surga. Amin. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Hal yang kedua, apa yang harus kita percaya? Percaya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Yang terjadi Bapak Ibu 7 hari belakangan, setelah Thomas dengan giginya, minggu lalu saya bilang bagusnya Thomas ini dia tidak mau cepat percaya apa kata orang. Tapi yang terjadi ketika Thomas dengan giginya, melihat Tuhan lah. Saya nggak percaya. Sebelum saya mencelupkan jari saya ke tangannya, sebelum saya mencucukkan tangan saya ke lambungnya, saya tidak akan percaya. Tapi 7 hari berlalu, Pak. Ketika Thomas takut, dia ragu, dia khawatir, dia mengeraskan hatinya untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saya rasa 7 hari yang berjalan, Thomas gak bisa tidur. Di satu sisi dia tidak percaya, di satu sisi dia harus dengar teman-temannya bahwa bukan satu orang yang bilang, tapi semua orang yang ada di rumah itu bilang mereka telah melihat Tuhan. Dan di sisi lain, Thomas punya kenangan-kenangan bersama dengan Yesus. Thomas pernah menyembuhkan orang bersama dengan Yesus. Thomas pernah mengusir setan bersama dengan Yesus. Thomas pernah mendengarkan kata-kata bijak, janji-janji Tuhan yang disampaikan ketika Yesus melayani. Saya rasa 7 hari ini menjadi 7 hari tergalau dalam hidup Thomas. Gak bisa tidur, Pak. Pikirannya selalu berpikir gak tenang, yang mana sih yang benar. Saya rasa 7 hari menjadi momen-momen itu
Itulah yang membuat pada hari yang ke-8, Thomas yang biasanya nggak pernah ikut persekutuan, yang biasanya nggak pernah ikut doa, tiba-tiba pada hari itu dia ikutan kan? Itu sama aja kayak misalnya ada ibu-ibu yang pagi-pagi hari Minggu harus ke gereja jam 7 tapi bangunnya kesiangan, rusuh, masak air, ngangetin nasi, sayur semalam, mandi, rusuh bangunin anak-anak, tiba-tiba brung ke gereja, udah ibadah, duduk di tempat ini. Tadi kompor udah dimatiin belum? Pintu udah dikunci belum? Setiap ibadah, sepanjang ibadah gak tenang kan? Makanya ada ibu-ibu yang pulang untuk matiin kompor untuk angkat jemuran. Tapi di sini mah gak ada. Gak ada yang tahu. Pikirannya gak tenang, terganggu. Itu sama aja kayak misalnya orang lagi pacaran, terus cowoknya selingkuh, tiba-tiba HP-nya dipinjam sama ceweknya. Dalam pikirannya kan, udah di-encet belum ya? History udah dihapus belum ya? Gak tenang. Dan biasanya cowok-cowok yang selingkuh selalu punya alasan, beb, pinjam dulu dong HP-nya, mau lihat ini dulu nih. Takutnya ada yang ngechat, takutnya ada yang ngabarin bisnis lah. Itu sama halnya kayak bapak-bapak yang suka ngumpul nih di kompleks. Saya nggak tahu di kompleks sekarang masih suka ngumpul nggak di pos satpam. Kalau zaman dulu kan ngumpul ya, catur, ngopi gitu ya di pos satpam. Itu sama aja kayak bapak-bapak yang baru punya anak baru, dibawa ke pos satpam, ke teman-teman ngumpulnya, terus tetangganya bilang, ih, anaknya ganteng banget. Yang satu bilang, iya, tapi nggak mirip mamahnya ya. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, iya, lebih mirip Pak RT. Kan bapak ini langsung berpikir terus kan, anak saya mirip Pak RT. Kenapa bisa mirip Pak RT? Gitu. Jangan-jangan saya Pak RT. Kepikiran terus. Dan pada saat itu saya hanya membayangkan 7 hari ini menjadi momen paling galau lah buat Thomas. Gak bisa tidur, gak tenang ngapa-ngapain. Kalau yang misalnya Thomas punya alergi, tiba-tiba badannya gatal karena banyak pikiran. Dan 7 hari ini adalah 7 hari yang sangat mengganggu Thomas. Dan saya hanya bayangkan di masa itu, dalam dirinya tidak ada damai sejahtera. Bukan cuma Thomas sebenarnya, murid-murid Yesus juga kayak gitu. Ketika Yesus ditangkap kan, Alkitab bilang mereka kocar-kacir, nggak tahu kemana. Ketika Yesus disalibkan kan, tidak banyak murid Yesus yang menyertai dia karena mereka takut tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika Yesus datang memberikan damai sejahtera, mereka bisa berkumpul berdoa walaupun dengan pintu-pintu yang terkunci. Tapi bagi Thomas, dia telat mengalaminya. Dan dia terus dalam kegalauannya sampai pada satu hari Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin deh, kita semua pasti pernah berada dalam momen tergalau dalam hidup kita. Dalam hal apapun deh. Entah itu dalam jodoh, entah itu dalam karir, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudari, entah itu dalam bagaimana membesarkan anak, mendidik anak. Pasti kita semua pernah ada di momen paling galau dalam hidup kita. Saya nggak tahu satu persatu, tapi pasti pernah. Dan saya percaya satu hal, pribadi yang bisa melepaskan kita dari kekalutan, kesesakan hidup kita hanya Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, percayalah bahwa Yesus yang akan memberikan kita damai sejahtera. Makanya ketika doa berkat biasa di akhir ibadah, pendeta selalu bilang damai sejahtera bagi kita. Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera. Karena memang itu yang Tuhan janjikan. Kemana kita akan pergi kalau bukan kepada Yesus? Pribadi yang dalam masa hidupnya penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Pribadi yang dalam hidupnya memberikan janji-janji yang luar biasa dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu sedang ada di momen terberat dalam hidupnya, ada kesesakan, ada kekalutan, ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, datang kepada Yesus dan Dia yang akan memberikan kita kelegaan dan damai sejahtera bagi engkau.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, apa? Ya Tuhanku dan ayat yang keberapa? 27 ya? 28. Contekan saya biasanya satu lagi di HP untuk backup, tapi sekarang HP-nya lagi dipakai record. Sorry. Di situ dibilang Thomas menjawab dia apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tadi saya udah bilang, ketika Yesus melayani, Thomas ada di situ, betul? Ketika Yesus melakukan tanda-tanda mujizat, Yesus memberkati, Thomas ada di situ. Tapi ketika Yesus dalam masa sulitnya, dan ketika Thomas diselimuti dengan ketakutan, Thomas tidak ada bersama dengan Yesus. Dan kemudian yang terjadi karena ketakutan Thomas terlalu besar, sehingga Thomas tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Thomas tidak bisa membuka dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tetapi yang terjadi ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya hanya membayangkannya. Thomas yang dirundung dengan ketakutan ini, saat Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, semua ketakutan, kekhawatirannya luruh. Dan saat itu saya hanya membayangkan Thomas yang memandang Yesus dengan mata yang berkaca-kaca. Karena dia ingat lagi ketika ketakutannya Tuhan luruhkan, dia ingat lagi kenangan-kenangan indah bersama Yesus. Saat bagaimana Yesus melayani, saat Yesus melakukan mujizat yang dahsyat, saat Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang, dan saat Yesus mengucapkan setiap janji-janjinya kepada Thomas, dia ingat lagi. Maka pada saat itu juga dia dengan tegas bilang, ya Tuhanku ya Allah. Semua kenangan-kenangan bersama dengan Yesus kembali. So yang ketiga bagi kita semua, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang kita sembah bukan manusia yang mati, tapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia yang mati bagi kita. Tapi karena dia Allah, kita bilang dia bangkit dan dia naik ke surga bagi kita. Dan Thomas pada saat itu ketika dia mulai menanggalkan ketakutannya, ketika dia mulai menerima damai sejahtera dari Tuhan, semua ingatan-ingatan baik dengan Tuhan kembali. Terkadang dalam hidup kita mengalami hal yang sama seperti Thomas. Kalau kekhawatiran, ketakutan, kecemasan hidup kita sudah terlalu menekan hidup kita, kadang kita lupa bahwa kita berjalan bersama Yesus yang dulu pernah memberkati kita, yang dulu pernah memberikan mujizat bagi kita, yang dulu pernah menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kita. Karena apa? Karena kita terlalu ditutupi dengan ketakutan. Maka saat ini percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan hilangkan ketakutan itu. Sehingga kita akan merecall lagi memori bagaimana Tuhan selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan, kita gak akan pernah sendirian. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Maka engkau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa di sini yang mau ambil bagian? Walau kita tidak melihat, kita mau percaya Tuhan, boleh angkat tangannya. Amin. Kita semua mau ambil bagian itu, amin. Kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tapi iman kita, mata rohani kita berkata, Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkau Allah. Engkau yang bisa ku percaya sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kalau saat ini saudara rindu lawatan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saudara mau pagi ini, saat ini juga Tuhan menjamah hidup. Saat ini juga Tuhan akan lepaskan kau dari kesesakan. Saat ini Tuhan akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera kepadamu. Saat ini, pagi ini juga hidupmu akan diubahkan jemaat Tuhan. Kau akan mengalami pemulihan, lawatan dari Tuhan. Kalau kau merindukan kesembuhan, Tuhan akan sembuhkan kau. Pagi hari ini juga percaya bahwa janji-janjinya akan nyata dalam kehidupan kita. Percaya
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kalau saat ini ada jemaat Tuhan yang datang ke gereja dengan keraguan, dengan ketakutan, dan dengan kekhawatiran, saat ini Yesus sedang ingin meneguhkan kita bahwa imanmu, jemaat Tuhan, tidak pernah salah. Bahwa percayamu kepada Yesus jangan sampai luntur. Pagi hari ini, ketika engkau membuka mulutmu menyanyikan pujian penyembahan, percayalah bahwa engkau sedang menyembah Allah yang benar. Percayalah bahwa pujian agungan yang engkau naikkan kepada Tuhan, engkau sedang menyembah Allah yang hidup. Engkau bukan menyembah Allah yang mati dan selesai, tapi engkau menyembah Allah yang mati bagi dosamu, Allah yang hidup bagi engkau, dan Allah yang naik ke surga menyediakan tempat yang terindah bagimu. Saudara percaya pemulihan Tuhan akan terjadi pagi hari ini. Saudara percaya mujizat Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Saudara percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Kesembuhan Tuhan, jamahan Tuhan akan terjadi pagi hari ini kepada setiap jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Amin. Angkat tanganmu saudara-saudaraku, dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu tersedia bagi setiap kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kalau saat ini ada di antara engkau yang datang dengan mengalami kesulitan perekonomian, yang kau bergumul dengan pekerjaanmu, yang saat ini mungkin ada di antara engkau yang baru saja mengalami PHK, gaji yang turun, ditipu rekan bisnis, tidak menerima omset yang semestinya, dan kau berada dalam ketakutan, Tuhan, bagaimana aku harus hidup selanjutnya? Tuhan, keluarga aku mau makan apa? Saat ini datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa saat ini juga Tuhan akan berkata damai sejahtera bagi kamu. Segala ketakutan, kekhawatiranmu akan luntur, dan yang akan timbul dalam hidupmu hanyalah iman
Tuhan yang semakin kuat kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang datang, Tuhan mengujimu dengan sakit penyakit yang kau miliki saat ini, yang membuat tubuhmu lemah, yang membuat kau bertanya, Tuhan, kenapa kok aku harus sakit ini? Saat ini datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang mujizatnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih sama, yang punya kuasa yang sama untuk menyembuhkan setiap penyakitmu. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan jamah sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara engkau yang saat ini rindu Tuhan berkati dengan keturunan, engkau sedang bergumul dengan anak cucumu yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, saat ini datang kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji akan memberkati engkau dengan keturunan anak cucu yang luar biasa, yang memuliakan nama Tuhan. Saat ini datang kepada Tuhan. Engkau yang rindu dikaruniai seorang anak dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Dia. Tuhan akan sediakan, nyatakan janji-janjinya kepadamu. Kalau saat ini ada jemaat Tuhan yang datang ke gereja, yang imannya mulai lesu, yang imannya mulai goyang, yang imannya mulai gentar sama seperti Thomas, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh, dengan kerendahan hati, dengan sikap yang percaya bahwa pagi ini pemulihan Tuhan tersedia bagiku. Pagi hari ini imanku akan bangkit lagi untuk memuji-muji, menyembah Tuhan. Imanku akan bertumbuh luar biasa, karena aku percaya pada hari ini Tuhan sediakan jamahannya bagiku. Tuhan Yesus, hambamu percaya Roh Kudusmu tidak akan pernah berhenti bekerja. Roh Kudusmu tidak terbatas dengan tembok gereja Tuhan. Dan hamba percaya Roh Kudusmu akan selalu beserta dengan anak-anakmu kemanapun mereka pergi. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Keluar dari tempat ini, kami akan menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami akan dengan yakinan percaya bahwa kami menyembah Yesus yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu Gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Mereka sedang melayani di Depok Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu Gembala kami. Biarlah apa yang dikerjakan di sana mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Setiap jemaat Depok yang mengalami kesulitan, yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kelegaan. Setiap jemaat Tuhan yang hadir di ibadah yang dilayani oleh Bapak Gembala mengalami jamahan lawatan Tuhan. Sama seperti kami di tempat ini mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Kau berkati perjalanan pergi pulang Bapak Ibu Gembala, sehingga kami rindukan kami akan berjumpa muka dengan Bapak Ibu Gembala dan mendengar kabar sukacita bahwa di Depok sana nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, hamba-Mu memohonkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan saat ini. Keluar dari tempat ini jemaat Tuhan, Kau akan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat segala yang kau kerjakan berhasil. Tuhan akan membuat keluargamu tetap dalam damai sejahtera. Perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan akan menyertai kau dengan keluargamu. Tuhan akan memberkati anak cucumu. Tuhan akan memberkati masa depanmu. Dan pulang dari tempat ini, kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.